Habibana, ini ada pertanyaan menarik sekali dari Instagram. Dalam sejarah perjalanan Islam, tidak lepas dari perseteruan antar saudara. Bahkan ada perang-perang besar yang tercatat di dalam sirah, salah satunya adalah perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan korban yang gugur? Kondisinya, posisinya itu seperti apa? Ketika awalnya diawali dengan rasa benci di antara kelompok-kelompok ini. Habibana. Subhanallah. Itu kalau seperti perang-perang seperti Siffin, Jamal dan seterusnya, antara sahabat dengan sahabat. Yang mana itu timbulnya biasanya dari kebencian tadi. Ada sekelompok munafikin yang tadi itu benci, maka memfitnah sini, memfitnah sana. Kamu begini, katanya begini. Itu perang Siffin, perang Jamal itu dari situ mulainya. Sayyidah Aisyah difitnah, kemudian kelompoknya Muawiyah, kemudian kelompoknya Imam Ali karramallahu wajhah. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang disayang Rasulullah, makhluk atau sahabat Nabi dan istri Nabi, keluarga Nabi yang disayang oleh Rasulullah. Tetapi manusia kadang-kadang kena fitnah, timbul emosi, akhirnya lepas kontrol, terjadilah perang seperti ini. Sebetulnya hakikatnya ulama sudah menjelaskan, mereka itu sahabat, mereka itu ijtihad. Karena mereka sudah ijtihad, menganggap dirinya itu adalah kayak benar, padahal di sini kurang introspeksi sebetulnya. Tetapi karena ijtihad, maka mereka yang meninggal insya Allah tidak dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena terbunuh, karena termakan fitnah. Tapi nanti yang menanggung adalah orang-orang yang suka fitnah, orang-orang yang memecah belah. Dulu itu adalah tukang memecah belah. Itu dari zaman dulu, zamannya Rasulullah, biangnya adalah orang Yahudi. Mecah belah kanan dan kiri dari Khaus dan Azraj. Kemudian datang Rasulullah mempersatukan mereka menjadi kuat. Tapi mereka kedengkian, hatinya sakit hati karena mereka ingin menjadi penguasa, tidak bisa menjadi penguasa. Akhirnya mereka caranya memecah belah. Sampai-sampai buat masjid dirar untuk memecah belah umat Islam. Coba bayangkan, masjid dibuat oleh orang Yahudi, orang munafik yang disuruh oleh orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah diberitahu oleh Allah, ini masjid dibuat untuk memecah belah. Mereka sampai nipu, Rasulullah diminta untuk sholat di masjid itu, untuk supaya orang-orang pada ikut Rasulullah. Tapi Rasulullah disayang oleh Allah, diberitahu ini adalah masjid dibuat untuk memecah belah umat Islam, bahkan memecah belah yaitu penduduk Madinah. Maka akhirnya dihancurkan oleh Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang terpakan fitnah, mereka seakan-akan mau membunuh, tapi karena mereka tidak tahu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosanya itu kembali kepada orang-orang yang suka fitnah. Itu fitnah. Kita nggak usah jauh-jauh dulu Siffin. Kita di Indonesia waktu zaman penjajahan, bangsa Indonesia perang sendiri. Perang sendiri rakyat Indonesia sama rakyat Indonesia, dan mungkin buntutnya sampai sekarang ada. Terus gimana kalau yang meninggal? Yang bertanggung jawab yang memfitnah, yang memecah belah. Yang memecah belah kalau zaman Belanda mungkin dan antek-anteknya. Kalau zaman sekarang yang merasa memecah belah, itu yang bertanggung jawab nanti di depan Allah Jalla Jalaluh. Mereka dosanya ditanggung oleh orang yang memecah belah. Sekarang orang umat Islam lagi dipecah belah. Jangan rasa nanti tanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluh. Mereka akan mati juga. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Kenapa mereka itu mati? Saya mati karena difitnah oleh fulan. Saya dibayar oleh fulan. Saya disuruh oleh fulan. Yang dipanggil siapa? Yang nyuruh. Ya fulan, betul enggak kamu menyuruh? Iya, mau bohong? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari akhirat semuanya kita akan dibangkitkan oleh Allah. Semuanya akan ditanya satu-satu. La tus'alunna yauma idzin anin na'im, akan ditanya satu-satu amalannya. Kemudian kenapa kamu mati dalam keadaan begini? Saya difitnah, saya ini yang difitnah dipanggil oleh Allah adil. Betul kamu fitnah, mau bohong, tutup mulutnya oleh Allah. Tangannya berbicara, saksinya mana? Saksi di dunia bisa dibayar, bisa disuruh, bisa ditakut-takutin, bisa dipaksa di dunia. Tapi nanti di akhirat saksi ditutup, kakinya menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita semuanya akan menjadi saksi. Betul apa tidak? Betul, kata kaki. Saya mengantarkan dia, saya diajak kepada dia untuk bersaksi bohong, untuk memfitnah, untuk ini. Kalau begitu yang tanggung jawab siapa?
Anda orang-orang yang suka mecah belah, Anda yang suka memfitnah, nanti di depan Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan dari perpecahan ini. Ini mudah-mudahan damai Indonesia aku menjadikan Indonesia yang damai. Jangan suka pecah belah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Syarif, Mat Naji, Habibana Ahmad Alkaf, dan adidangku yang ganteng Habib Alawi. Insya Allah ilmu dari para ulama di mana Habibana setiap hadir selalu membawa putranya, nanti akan menurun kepada beliau, dan insya Allah kelak beliau akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah nanti di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, terutama dari bisikan-bisikan yang paling buruk, yaitu bisikan setan yang mengajak kita untuk memunculkan rasa benci yang pada akhirnya akan menggerogoti hati kita sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.